kasih, damai Kristus menyertai kita. Wanita mulia dan surgawi, majikan, ratu, lindungi dan jagalah saya di bawah sayapmu, supaya jangan setan, penabur kehancuran, berkuasa atasku, supaya jangan musuh jahatku berjaya atasku. Oleh Santo Efraim. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Devosi non-liturgi yang sangat populer di kalangan umat Katolik ialah doa Rosario. Di dalamnya umat beriman merenungkan karya penebusan Kristus di dalam 20 peristiwa sejarah keselamatan sambil mendaraskan 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Semua itu didahului oleh pendarasan syahadat para rasul, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Pesta Rosario Suci dirayakan oleh seluruh gereja pada 7 Oktober dalam minggu pertama bulan Oktober. Perihal doa Rosario ini terdapat anggapan umum berikut. Bahwasannya pada masa lampau, doa Rosario seperti yang kita kenal dewasa ini di dalam gereja dianggap sebagai pemberian Santa Maria sendiri kepada salah seorang pencintanya, yaitu Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Akan tetapi, legenda indah ini tidak dapat diperdamaikan dengan data sejarah yang berhubungan dengan adanya kebiasaan berdoa Rosario itu. Oleh karena itu, untuk memahami sedikit lebih dalam perihal doa Rosario, kiranya baik kalau dikemukakan di sini sedikit sejarah perkembangan doa Rosario itu. Catatan sejarah tentang awal mula praktik doa Rosario diambil dari kebiasaan doa di kalangan para rahib di dalam kehidupan monastik zaman dahulu. Pada masa itu, para rahib biasanya setiap hari mendaraskan 150 buah mazmur atau doa ofisi sebagaimana terdapat di dalam kitab suci. Para rahib awam yang tidak bisa membaca atau yang buta huruf mengganti pendarasan mazmur itu dengan 150 buah doa yang lain. Biasanya doa pengganti itu ialah doa Pater Noster atau doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami memang sudah sejak gereja perdana dianggap sebagai doa gereja yang paling penting. Para calon baptis yang sedang dalam masa ketekumenat harus menghafal doa Bapa Kami itu, dan di sampingnya kredo atau syahadat para rasul untuk mempermudah mereka mengetahui berapa jumlah doa Bapa Kami yang sudah didaraskan. Mereka menggunakan seutas tali bersimpul atau bermanik-manik. Oleh karena tali itu dipakai untuk menghitung doa Pater Noster, maka tali itu lazim disebut juga Pater Noster. Lama-kelamaan berkembanglah kebiasaan untuk menggantikan doa Bapa Kami dengan doa Salam Maria. Itu jumlahnya tetap 150 sesuai jumlah mazmur yang didaraskan para rahib. Karena pada masa itu 150 buah mazmur yang didaraskan itu sudah dibagi ke dalam 3 bagian dengan masing-masing bagian terdiri dari 50. Rangkaian Salam Maria yang terdiri dari 50 buah itu disebut korona atau mahkota. Kata ini mengingatkan kita akan hiasan-hiasan kembang menyerupai mahkota yang biasanya dibuat pada arca-arca Bunda Maria. Bagian kedua doa Salam Maria yaitu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Menjadi doa resmi sejak Paus Pius yang kelima pada tahun 1566 sampai 1572, meresmikan terbitan Brevarium atau doa harian gereja pada tahun 1568. Namun bagian kedua itu baru diterima pada abad ke-17. Nah, pada bagian pertama doa Salam Maria yang melukiskan tentang peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria dan kesediaan Maria menerima Al-Masih dalam rahimnya diambil dari kitab suci. Itulah peristiwa awal penjelmaan juru selamat. Sukacita itu kemudian diungkapkan Maria sendiri kepada Elizabeth sanaknya yang waktu itu juga sedang hamil. Sejak abad ke-12, doa Salam Maria mulai diulang-ulang selama berlangsungnya doa untuk mengenang 5 sukacita Santa Maria, yaitu kabar sukacita, kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan pengangkatan Maria ke surga.
Lama-kelamaan 5 peristiwa sukacita itu ditambah antara lain dengan peristiwa penampakan Tuhan atau Epifani, Pentakosta atau kunjungan kepada Elizabeth sehingga menjadi 7 sukacita Maria. Dan pada abad ke-13, Corona ke-7 sukacita Maria ini mulai dipropaganda oleh Ordo Fransiskan, dan pada abad ke-13 mantaplah sudah kebiasaan merenungkan 15 sukacita Maria. Pada abad pertengahan umat Kristen mempunyai devosi istimewa kepada 5 luka Yesus, yaitu di tangan, kaki, dan lambung. Ada sekian banyak peristiwa ajaib yang mendorong pimpinan tertinggi gereja menghimbau, bahkan mendesak umat berdoa rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja dari segala rongrongan. Peristiwa terbesar yang melatar belakangi penetapan 7 Oktober sebagai tanggal pesta Santa Maria Ratu Rosario ialah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Islam Turki. Menghadapi pertempuran ini, Paus Pius kelima menyerukan agar seluruh umat berdoa rosario untuk memohon perlindungan Maria atas gereja. Doa umat itu ternyata dikabulkan Tuhan. Pasukan Kristen di bawah pimpinan Don Johannes dari Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto pada 7 Oktober 1571 pada minggu pertama. Sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima menetapkan 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria Ratu Rosario. Kemudian Paus Clemens yang ke-9 mengukuhkan pesta ini bagi seluruh gereja di dunia. Dan Paus Leo yang ke-13 lebih meningkatkan nilai pesta ini dengan menetapkan seluruh Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria. Kemudian doa rosario itu langsung diminta Bunda Maria sendiri agar didoakan umat pada peristiwa-peristiwa penampakannya di Lourdes, Prancis. Pada 1858, Fatima, Portugal pada 1917, dan di Biel-Rijn, Belgia pada 1932 sampai 1933, dan di berbagai tempat lainnya akhir-akhir ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami diantar kepada kebangkitan mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan. Di sana aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu aku berbicara sendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin. Sebab sebagaimana Tuhan telah memberikan Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula Ia memberikan aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka.
Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini mengenai cukupkanlah apa yang ada padamu. Dalam Lukas 11 ayat 3 dikatakan, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Nah, pada pandemi ini telah membuat banyak orang dipaksa secara langsung oleh keadaan untuk menurunkan kualitas dan gaya hidup. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kebingungan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena hanya menggantungkan hidupnya dari gaji yang mereka terima. Tentu pun mereka tidak memiliki tabungan untuk membiayai hidup ke depannya. Banyak perusahaan juga terganggu sehingga berdampak pada pengurangan gaji dan pemberhentian karyawan. Nah, penurunan omset juga dan usaha untuk bertahan dalam himpitan ekonomi serta desakan kebutuhan hidup yang harus tetap dipenuhi merupakan perjuangan bersama dari sebagian besar umat manusia di dunia. Jika kita tidak bisa menerima dan berdamai dengan kenyataan ini, akan membuat beban hidup menjadi semakin berat. Jika kita mau melihat lebih dalam, kebutuhan hidup manusia sebenarnya sangatlah sederhana. Jika saja kita dapat mencukupkan apa yang ada pada kita, maka hidup ini tidaklah banyak masalah. Tuhan sudah memberikan rezeki kepada setiap manusia untuk bertahan hidup, walaupun dalam segala keterbatasannya. Masalahnya, mungkin kita terlena dengan kebiasaan yang sudah menjadi gaya hidup dan kondisi saat ini membuat kita tidak sanggup lagi untuk memenuhinya. Nah, Injil hari ini mengajarkan kita untuk berdoa agar dicukupkan, bukan meminta agar keinginan dan harapan kita dikabulkan, karena kita selalu merasa tidak puas. Sudahkah saya belajar mencukupkan dengan apa yang ada pada saya? Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.